Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, datangnya dari Akhina Fakhri di Bogor ya Habib. Berkaitan dengan Palestina tadi ya Habibana, katanya ada ustadz di Indonesia, ada ustadz Indonesia yang bilang bahwa tentara Hamas Palestina itu adalah yaitu Rafidah atau Syiah karena mendapat dukungan dari Iran. Apakah salah kita sebagai umat Islam membantu dan mendoakan umat Islam di Palestina, katanya Ustaz? Syiah, Wahabi itu tetap Muslim, tetap dia mukmin, tetap dia saudara kita. Walaupun kita tahu mereka membenci kita, tapi kita tidak membenci mereka. Karena kita beribadah kepada Allah dengan mencintai semua yang menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dibid'ahkan oleh orang-orang Salafi dan Wahabi. Kita mungkin dikafirkan oleh orang-orang Syi'i, tapi kita tidak mengkafirkan mereka. Kita dididik mencintai semuanya. Saudara kita yang tidak sepaham dengan kita, selesai. Maka masyarakat Palestina dikatakan itu Syiah, perlu dilihat lagi. Saya dapat baru tadi siang ini ya, dapat video dari akhina Ustadz Idrus Ang dari Jember, membahas tentang masyarakat Palestina, di mana akidah mereka ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, madhabnya Syafi'i, berarti dia Sunni. Kalau memang Ustadz itu mengatakan dia didatangi salah satu imam masjid di Palestina dan ditanya tentang akidah masyarakat Palestina, beliau menyebutkan madhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, persis sama kita. Imam Syafi'i, kita ingat, Imam Syafi'i, imam kita lahir di Palestina, dan penduduk Palestina mazhabnya Syafi'i. Jadi mereka ini mazhabnya Syafi'i. Ada pada hari raya kemarin, ada ustadz, ada ulama Palestina ke rumah saya. Saya tanya, apa mazhabnya? Orang Palestina, orang Yordania dan Mesir mazhabnya Syafi'i. Dan tahu yang namanya Hamas. Hamas itu singkatan dari Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, gerakan perlawanan Islam. Hamas ini punya sayap militer namanya Al-Qassam. Al-Qassam ini nisbat kepada ulama yang mati syahid, Syekh Izzuddin Al-Qassam. Beliau syahid tahun 1933. Al-Qassam ini seorang ulama bermadhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau mursyid Thariqat Syadzaliyah. Lepas dari itu benar dan tidak, lepas dari yang dikatakan penanya ini bahwa mereka Syiah Rafidah benar dan tidak, yang jelas mereka Muslim. Dan kita menganggap orang Syi'i Muslim, orang Wahabi Salafi Muslim, saudara kita. Walaupun ada beberapa golongan kecil yang sampai kepada keluar dari Islam, tapi itu golongan kecil. Rata-rata mereka muslimin, mukminin yang tidak sepaham dengan kita dalam beberapa poin di akidah dan furu'. Maka sebagai orang muslim, kecintaan kita kepada orang muslim, walaupun dia Syiah, walaupun dia Wahabi Salafi, harus ada dalam hati kita. Jangan kita buat perbedaan ini membuat hilangnya rahmah di hati kita. La irhamu man firad. Kalau dia bukan muslim, anggap bukan orang muslim, bukan Syi'i, bukan Wahabi, bukan muslim, didolimi, kita harus rahmah. Kita tidak boleh setuju dengan dolum siapapun yang mendolimi. Muslim mendolimi orang kafir, kita harus nggak setuju. Lihat Nabi Muhammad, nggak setuju. Man ada dimian fakat adani.
Siapa yang mengganggu orang dhimmi, kafir dhimmi, gak ada peperangan antara kita dengan mereka, kemudian diganggu, hartanya diganggu, orangnya diganggu, kehormatannya diganggu, dia telah mengganggu aku, kata Nabi. Dibela ini orang kafir. Bukan, Nabi gak membela orang kafir, Nabi membela agamanya. Ini mencoreng agama Nabi Muhammad. Karena agama Nabi tidak memperbolehkan zalim kepada siapapun. Dan kita tahu masyarakat Israel, Yahudi menzalimi masyarakat Palestina sebagai penghuni dan pemilik negara. Ad-dhalim. Kemudian ada lagi yang mengatakan tambahan dari ini, mestinya orang Palestina itu meninggalkan tempat. Ada apa dia di situ itu? Udah pindah aja dari negara Palestinanya, mau dikasihkan Yahudi. Karena aku udah nggak mampu. Bukan seperti itu. Dalam syariat Nabi SAW, ketika orang kafir menyerang negeri kita, kita harus membela. Kita wajib jihad. Wajib. Kafir menjajah kita, kita wajib jihad. Tapi kita pergi ke negara kafir, lah itulah ada pembahasan kewajibannya dan seterusnya. Tapi ketika kafir mendatangi negeri kita, kita wajib jihad. Ala kulli hal, janganlah perbedaan membuat kita bermasalah. Tugas kita menyampaikan penjelasan, dan jangan jawaban saya dibenturkan dengan siapapun. Ini yang saya pahami. Siapa yang memahami dengan pemahaman seperti saya, silahkan. Saya ucapkan dalil, hujjah, pendapat ulama. Saya ini bukan dari kepala saya. Dan siapa yang tidak sependapat, silahkan. Semua orang bebas berpendapat. Jangan mencaci satu sama lain. Di ujung acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan berkah acara ini, berkah antum semua. Mungkin ada orang saleh yang menyaksikan acara ini, mungkin ada wali min auliyaillah yang doanya mustajab. Kita mohon bersama, Allahumma ansurna wal muslimin. Ya Allah, tolonglah kami dan tolonglah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fatna wa fadil muslimin. Jagalah kami dan jaga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, umat Nabimu dimanapun dia berada, di Palestina, di Syria, di Afghanistan, atau tempat di Yaman, di Indonesia, dan dimanapun tempat mereka, jaga mereka ya Rabb, lindungi mereka ya Rabb, selamatkan mereka ya Rabb, muliakan mereka ya Rabb. Dan tunjukkan kepada kami janji-janji Nabi-Mu bahwa agama ini akan tersebar di seluruh dunia ini. Dan jadikan kami ikut serta dalam penyebaran agama ini. Ridhoi apa yang telah kami lakukan dan teman-teman lakukan di TV Al-Wafa Tarim. Dan ridhoi semua yang ikut serta mengeluarkan hartanya, pikirannya di TV Al-Wafa Tarim. Jadikan kami dan mereka, jadikan TV ini sebagai sarana untuk dakwah ilallah, sehingga kami bisa semakin dekat kepada Nabi dan menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan
perkembangan Masjid Awabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah bentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah. Belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.